Nanti slide-nya saya hanya ngomong nomor berapa. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan Bapa mencari penyembah. Dia tidak cari pendeta. Dia cari penyembah. Bukan sembarang menyembah. Semua kepercayaan mengajak umatnya menyembah. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi pagi, banyak orang tidak menyadari bumi dan sorga itu dua alam yang terpisah. Kenapa orang menghadap kiblat di Yerusalem? Karena disitulah gambaran rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Saudara tahu tempat itu di mana? Tempat di mana di Gunung Moria, tempat Abraham mengorbankan Ishak. Dan itu bukan korban penghapus dosa, tapi korban bakaran. Apa itu nanti saya akan ke sana? Perjanjian. Dan di situ sorga buka. 2000 tahun kemudian, atau berapa, Daud berapa itu? 1000 tahun atau. Di situ di tempat yang sama dibangun bait Allah Salomo. Ketika Salomo mempersembahkan korban, dia nggak perlu bawa api. Api itu turun dari langit, dari sorga. Dimensi itu terbuka. Itulah alam kuantum, metaverse. Dan awan kemuliaan turun. Sejak itu orang Israel, orang Yahudi, kalau berdoa menghadap kiblat itu, what does it mean? Rumah dan pintunya di situ. Dan 2000 tahun yang lalu, Yesus tidak datang hanya untuk pengampunan dosa, tetapi dia ingin memulihkan identitas kita. Tadi pagi kita bicara tentang pemulihan dari sakit penyakit, kesembuhan, kebutuhan, kelepasan. Dia mengasihi kita apa adanya, tapi dia juga mengasihi kita, tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Anak bungsu dipeluk, diampuni, tetapi jubahnya kotor, bau babi, haram. Bagaimana dia bisa masuk ke rumah Bapa? Dia harus ganti jubahnya. Amin. Perumpamaan Tuhan Yesus waktu dia mengadakan pesta, yang diundang gak mau, kamu cari, karena undangan harus penuh. Pak Petrus almarhum bilang, rumahku harus penuh. Di situ berarti ada anugerah. Tetapi Alkitab menceritakan ketika mereka datang, kenapa mereka engkau nggak pakai pakaian pesta? Hidangan sudah siap. Sehingga baik yang diundang maupun yang datang belakangan itu dikatakan ini berita yang kelihatannya kurang enak, nggak masuk. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan khawatir. Saya tidak menafsirkan orang itu nggak selamat. Tapi orang ini gagal menikmati berkat kerajaan sorga. Saya sampai dalam satu pengertian. Diampuni dosa dan menerima kerajaan itu dua hal yang berbeda.
Sembuh, sehat, glowing, itu 3 hal yang berbeda. Katakan amin. Ibu-ibu lebih tahu. Targetnya ibu-ibu bukan cuma sehat, glowing. Katakan amin, Bu. Iya. Tuhan tidak hanya memberikan pengampunan. Pengampunan itu diberikan untuk sebuah kejatuhan. Tapi bukan tujuan akhir. Apa yang Tuhan maksud? Kerajaan. Dan dalam kerajaan surga, yang pertama, saya menulis buku promosi sedikit. Ini raja yang berbeda. Pak Petrus Agung pernah menyanyikan, saya nggak lupa. Yesus raja yang berbeda. Semua kerajaan punya budak. Semua raja punya budak. Perbudakan itu bagian dari kerajaan. Tetap kerajaan satu ini enggak punya budak. Karena semua penghuninya, umatnya dijadikan, diadopsi jadi anak. Raja ini mau jadi bapa. Kerajaan ini adalah kerajaan imam. Jadi orang Israel keluar dari budak bebas, enggak cuma orang bebas keluyuran di padang gurun. Engkau menjadi harta kesayanganku sendiri, bangsa yang kudus, imamat apa? Raja. Kata imam ini hilang dalam kekristenan. Kerajaan ini adalah kerajaan keimaman. Makanya Anda tidak pernah lihat di Alkitab Tuhan bertahta di istana. Semua raja di istana, in the palace. There is no palace in the kingdom of God. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan lupa. Dia bertahta di bait sucinya. Karena yang memerintah ini seorang imam. Imam besar. Dan dia raja segala raja. Tuhan bilang, dalam hidup ini apa yang kau harus dapatkan? Apa yang kau harus cari? What is the most important issue in your life? Apa? Carilah kerajaan surga dan kebenaran. Semuanya akan ditambahkan. Tadi kita nyanyi dengan semangat, Tuhan itu baik. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kita nggak bisa kenal Tuhan hanya dengan kebaikannya. Kita harus kenal tujuannya. Kita harus kenal juga jalan-jalannya. Hidup kekal dalam mengenal Tuhan. Nah, salah satu untuk mengenal Tuhan apa? Kita dipanggil jadi imam. Imam tidak sama dengan pendeta. Pendeta itu formalitasnya. Jadi sorga itu penghuninya adalah imam dan raja. Slide nomor 6. Sebab sorga itu bukan tempat indah semata. Itu yang saya bagikan dalam buku. Bukan promosi. Saya sarankan Anda baca. Saya sendiri itu kaget waktu saya nulis. Loh, tiba nung ini. Surga itu bukan tempat
indah semata. Yes, itu tempat indah, jangan khawatir. Tapi hakikatnya adalah kerajaan. Dalam kerajaan itu penghuninya adalah penyembah, imam, dan pasukan pejuang. Penyembahan dan pemerintahan. Anda mau yang mana? Atau dua-duanya? Ya. Imamat rajani. Nah, kita ini sering dengar kata iman. Next. Kita terjebak menjadikan berikutnya. Slide nomor 7. Dengan prihatin saya berkata, sebagian pemberitaan Injil itu adalah Injil hukum Taurat. Isinya peraturan. Peraturan tidak membawa kehidupan. Kehidupan hanya terjadi melalui hubungan. Yang kedua adalah Injil keselamatan. Itu tidak salah, tetapi berhenti pada pengampunan dosa. Kita harus mulai kenal Injil kerajaan. Tidak hanya bicara pengampunan, bagaimana kita ditransformasi menjadi imam-imam dan raja-raja. Itulah sebabnya berita kesembuhan dan pemulihan itu mutlak. Karena orang datang dengan kusta rohani, dengan kenajisan, dengan jubah yang kotor, dengan jubah yang robek, dengan luka. Dan ketika kita terluka, jubah kita robek, jubah kita kotor, atau kita nggak punya jubah, kita nggak bisa masuk ke ruang kudus, ke ruangan, ke dimensi surgawi. Sehingga akhirnya kita hanya berkutat pada sistem kepercayaan. Oh, Tuhan itu baik. Tetapi kita tidak mengalami kebaikan. Kita nggak hidup di sana. Apa dan siapa imam itu? Makanya Yesus berkata, Bapa mencari penyembah. Father seeking worshiper, bukan menghendaki, mencari. Seperti perempuan yang kehilangan dirham. Kata pertama waktu Adam jatuh dalam dosa apa? Di manakah engkau? Saya tadi bagi-bagikan. Kalau istri kehilangan suami meninggal namanya janda. Kalau suami kehilangan istri namanya duda. Anak kehilangan bapaknya meninggal namanya yatim. Kehilangan ibunya yatim piatu. Tapi tidak ada sebutan bapak kehilangan anak. Tidak ada. Kaget saya. Iya ya. Seolah-olah Tuhan itu berkata, aku tidak mau disebut bapak kehilangan anak. Aku mencari supaya anak itu kembali. Anak yang hilang, anak yang terikat, dibudak oleh dunia, dibebaskan supaya jadi miliknya. Dan tidak berhenti bebas. Seperti gambaran Israel, dijadikan kerajaan imam. Imam itu apa? Pendeta apa? Salah. Imam itu orang yang diberi kemampuan untuk masuk ke alam surgawi. Dan untuk itu dia memiliki perangkat. Saya kemarin ngomong-ngomong sama Pak Handi. Saya nggak tahu datang nggak Pak Handi? Oh enggak. Oh Pak Handi di sini. Pak Handi punya hobi diving. Ketika Anda masuk ke alam bawah laut, Anda harus punya pakaian khusus. Katakan amin. Anda mau jadi astronot di atas, Anda harus punya pakaian khusus.
khusus. Itu karena habitat dimensi yang berbeda. Ada orang baik masuk diving, enggak pakai pakaian, hidup atau mati? Tetap mati. Ini bukan baik jahat. Ini tatanan kerajaan. Dosa itu apa sih? Banyak orang, dosa itu imoralitas. Jangan berbunuh, jangan berzina. Bukan itu hakikatnya. Dosanya Adam itu apa? Membunuh? Enggak. Mencuri? Enggak. Selingkuh? Ibu-ibu jangan sewot sama Adam. Adam tidak selingkuh. Betul? Terus apa? Pelanggaran perwakilan sorga atas konstitusi kerajaan. Akibatnya ekosistem sorga bumi putus. Pintu tertutup. Anda dan saya boleh beragama. Mau agama apapun. Tidak bisa masuk. Tidak connect. Mohon maaf. Adalah sebuah kesalahan dalam paradigma agama. Saya tidak ngomong agama lain. Kristen. Dipikir jadi Kristen. Bukan itu. Yesus tidak bawa agama Kristen. Saya khawatir musuh terbesar Injil adalah agama. Karena agama itu membuat orang merasa sudah selamat. Padahal tidak. Sudah terhubung dengan ritual. Padahal tidak. Karena Anda terhubung hanya ketika Anda punya frekuensi surga. Seorang imam adalah orang yang punya perangkat yang membawa dia masuk ke ruang kudus. Slide nomor berapa ini? Slide nomor 1. Lompat-lompat ya. Ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia menaruh di Taman Eden. Apa itu? Tempat fisik tapi sorgawi. Itulah tabernakel. Jadi tabernakel pertama itu adalah Taman Eden. Taman Eden itu ruang kudus, gunungnya Eden itu ruang maha kudus, portal. Kenapa Adam keluar dari Taman Eden? Karena dia kehilangan jubah imam. Toh. Karena hanya imam yang boleh masuk. Bentar, sini. Slide nomor 18. Nyanyiku. Inilah tabernakel. Ada mezbah korban bakaran, ada kolam pembasuhan. Itulah buat saudara seberang kita nih wudu. Itu ada di sini. Setelah itu minyak pengurapan. Jadi ada darah, air, dan minyak. Yang pertama ternyata ini. Berikutnya, ternyata korban penghapus dosa. Berikutnya, itu bukan di mezbah korban bakaran. Saya kaget. Itu di luar perkemahan. Diulangi di Ibrani, korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Jadi untuk jadi imam starting pointnya bukan pengampunan. Pengampunan itu sudah semua dapat. Step pertama kembali adalah perjanjian. Sebab imam dan raja adalah orang yang punya perjanjian. Mana ini? Slide nomor 17. Lihat.
Lihat, perjanjianku kepada hambaku Daud, siapa? Raja. Perjanjianku kepada orang Lewi, imam-imam. Jadi penghuninya kerajaan surga siapa? Imam, raja. Baca Wahyu pasal 5 ayat 9. Coba lompat ya. Ntar. Slide nomor 8. Toh, engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah. Ini keselamatan. Betul? Terus engkau telah membuat kami menjadi apa? Raja-raja. You made us kings dan imam-imam bagi Allah. Jadi yang satu adalah menyelamatkan, yang kedua adalah mengubah kita jadi imam dan raja. Step pertama bukan pengampunan itu untuk semua umat Tuhan. Tidak semua umat Tuhan menemukan jubah imam. Yang pertama adalah perjanjian. Tadi kembali. Perjanjian adalah pintu masuk dua jadi satu. Bahasa aslinya beret. Daging yang dipotong. Makanya tandanya sunat. Ada sesuatu yang dipotong. Untuk menerima pengampunan satu pihak yang mati buat pihak yang lain. Siapa dia? Yesus. Tapi untuk masuk perjanjian, bukan satu pihak, dua belah pihak. Dari Yesus, waktu malam terakhir dia bilang apa? Inilah darahku, darah perjanjian. Untuk pengampunan dosa. Bukan darah pengampunan, darah perjanjian. Dan Yesus mati di luar Yerusalem. Penghapus dosa. Dari pihak orang yang dikasih, itu yang dikatakan, bawalah kemari orang yang kukasih, yang mengikat perjanjian dengan korban sembelihan. Korban sembelihan itu apa? Daging dan darah. Dari pihak Tuhan namanya redemption. Dari pihak kita namanya penyembahan. Apa yang diserahkan? Tubuh dan hidup. Penyembahan, perjanjian. Mana? Yang kedua, lihat slide nomor 20. Ada 3 korban utama. Penghapus dosa, bakaran, perjanjian, keselamatan, saya ganti pendamaian, bahasa Inggrisnya peace offering. Itu apa? Pentahiran. Daud waktu menghitung pasukannya, tulah datang. Sampar. Dia minta ampun. Tulahnya berhenti enggak? Enggak. Dia dibawa naik ke tanah pengirian Auruna. Dia mempersembahkan 2 korban. Bakaran dan pendamaian. Tulah berhenti. Apa yang hilang dalam bangsa Israel? Yang jalan 2 juta itu. Mereka kehilangan keimamannya. Hanya Lewi saja. Tapi aslinya Tuhan tidak milih bangsa Lewi tok. Suku Lewi. Dia ingin seluruh umat. 5 jawatan dibangkitkan dari gerejanya. Rasul, nabi, guru, penginjil, gembala. Bukan untuk jadi mediator baru.
tetapi untuk melengkapi orang kudus, jemaat, menemukan pertumbuhan yang sempurna, jadi imam dan raja. Lahir penyembah-penyembah. Penyembah seperti apa? Dalam roh, terhubung. Bukan ritualnya, bukan alirannya, denominasi apa. Punya frekuensinya ya, wifi-nya punya enggak? Itu yang dinamakan tempat surgawi. Lihat, ntar lompat-lompat ini. Slide nomor 16. Lalu ke 15. Lihat. Make us alive together with Christ. By grace you have been saved. And raise us up together and make us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Bahasa Indonesia di dalam surga. Bahasa Inggrisnya bukan di dalam surga, tempat surgawi. Mazmur Daud ini bicara habitat alam roh, bukan fisik. Bukan soal di Yerusalem, di Israel. Anda bisa menyembah di Semarang, katakan amin. Kiblatnya bukan lagi bangunan, Yesus. Tuhan gembalaku tidak keku. Kenapa? Saya berbaring di padang rumput, pastures. Yesus bicara apa? Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ya masuk keluar menemukan padang rumput. Slide sebelumnya. Kata sorga itu bahasa aslinya Uranos. Tapi tempat surgawi namanya apa itu? Epo Uranios atau Epo Uranos. Saya tidak fasih dalam pengucapan, saya cuma ngambil, saya cek. Hari ini banyak tools untuk membantu kita. Sehingga Anda bukan ketemu surga yang jauh di sana, tapi surga yang di bumi. Haleluya. Kita punya akses masuk di sana. Di sana kita dipuaskan dengan kelimpahan rumahnya. Di rumah Bapa banyak makanan. Padang rumput makanan. Apa makanannya manusia? Cinta, kasih. Kita jadi utuh di sana. Tuhan mencari imam. Apa syaratnya? Masuk perjanjian. Terus, tapi nggak berhenti di situ, kolam pembasuhan. Next, 17, slide 17. Terus. Next, maksudnya berikut. Slide nomor 21. Enggak berhenti perjanjian tapi pentahiran. Saudara seberang kita ngerti namanya wudhu. Alkitab sebenarnya menceritakan gereja aja yang lupa wudhu. Saya tidak bicara wudhu secara fisik. Saya bicara wudhu yang sebenarnya secara roh. Saya tidak bicara sunat secara fisik. Saya bicara sunat secara roh. Makanya terus ibadah itu berikutnya. Jadi ada, itu bukannya firman, perjanjian. Karena lewat perjanjian
Anda tidak ketemu huruf. Matius, Lukas, Yohanes nggak berhenti di situ. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu roh dan kehidupan. Anda akan mengalami satu perjumpaan. Bagaimana itu bisa berjumpa? Tembok pemisahnya harus diruntuhkan. Pintunya harus terangkat. Itulah Yesus naik ke surga. Makanya tirai bait suci robek dari atas ke bawah. Jalan terbuka. Untuk apa? Berlaku prinsip. Kalau engkau bisa menjangkau, engkau bisa menjamah jubahnya, engkau bisa menjangkau tempat itu, engkau mendapat apa yang tersedia di situ. Amin. Jadi bukan duo terus. Banyak orang menjalani hidup keagamaan cuma, mohon maaf, saya tidak mengerti. Terus berdoa, tapi nggak terhubung. Yesus datang untuk membuat hubungan itu kembali. Banyak orang tidak nyadari. Darah daging gak bisa masuk mengambil bagian dalam kerajaan surga. Selama kita dalam kefanaan, dalam kemanusiaan, kita gak terhubung. Itulah pengurapan. Jadi keringat darah daging diselimuti minyak urapan. Perkakasnya kayu diselimuti apa? Emas. Kayu itu tanah, kemanusiaan, emas itu surgawi. Makanya engkau harus punya jubah. Engkau harus punya pengurapan minyak. Sebelum itu engkau harus ditahirkan. Maka Yesus bilang apa? Kalau engkau tidak tak basuh kakimu. Ini tak tunjukkan. Apa Yesus bicara keselamatan? Tidak. Slide nomor 27. Lalu ke 26. Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian. Engkau gak bisa masuk. Engkau gak bisa menikmati hidangan. Siapa yang makan daging dari korban keselamatan tapi tidak tahir, najis, mati dia. Ini sudah hilang semua. Saya sedih generasi muda gereja nggak ngerti hari ini tatanan ini. Saya ingin membuat Anda itu rindu kembali dengar khotbahnya Pak Petrus Agung. Beliau banyak bicara. Sebelumnya, kenapa ada wudhu? Ada, lihat. Di Sardis orang yang tidak mencemarkan apa? Pakaian, boleh jalan. Jadi kalau enggak punya pakaian enggak bersih, bisa jalan enggak? Enggak bisa. Dicintai Tuhan, iya, tapi tidak tinggal dalam kasih-Nya. Dikasih Bapa dan tinggal dalam kasih-Nya dua hal yang berbeda. Yang berikutnya, berbahagialah orang yang membasuh apa? Jubahnya. Baru bisa makan buah pohon kehidupan. Makanya imam itu tidak hanya berhenti pada paradigma pengampunan. Perjanjian, pentahiran, apalagi pengurapan jubah. Kalau di total 5. Pengampunan pasti. Darah Yesus itu darah pengampunan, darah perjanjian, darah pentahiran. Anda harus tahu bedanya. Untuk terima pengampunan, Anda dan saya cukup menerima Yesus yang mati. Tapi masuk perjanjian.
persembahkanlah tubuhmu. That's worship. Jangan datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Jadi imam itu apa? Orang yang boleh masuk. Bisa masuk ke ruang kudus. Anda gak harus jadi pendeta. Kabar baik. Ojo golek perkara dadi pendeta kalau ndak dipanggil. Tapi kalau dipanggil, melayani itu kehormatan. Amin. Yang kedua, imam itu apa? Dia memiliki pengurapan. Untuk menerima pengurapan dan menjaga, dia harus selalu ditahirkan. Basa Jawane gampang, adus mendino. Amin. Mandi. Washing. Firman. Sumurnya, tidak ada waktu saya mengalir, menggelontor kotoran. Jadi imam itu tandanya apa? Diurapi, saya tidak ngomong diurapi pelayanan. Pengurapan itu nyembah. Bukan cuma nyanyi. Lagunya bisa sama. Tapi kalau Anda nggak punya wifi, suara kita ini cuma sampai ke wungungan. Tapi if you worship, you sing in the worship song, in the anointing of the Holy Spirit, itu naik. Engkau bisa rasakan, ada energi yang mengalir dalam rohmu. Betul? Dan imam itu apa? Membawa persembahan. Nah ini. Slide nomor 37. Seorang penyembah tidak hanya menyiapkan diri untuk to be qualified. Seorang WL tidak hanya, itu bukan salah loh, itu bagian. Caranya mimpin penyempujian, caranya icebreaker, itu perlu dipelajari. Tapi bukan esensinya. Seorang penyembah dalam menyiapkan diri untuk tersedia untuk dinikmati Raja. Sebelumnya 26. Inilah gambaran Esther dan gadis mendapat giliran masuk. Pada waktu petang masuk, pagi keluar. Ada apa di kamarnya Raja? Hubungan intim sama Raja. Hubungan intim itu gambaran yadah, mengenal dia. Bukan secara seksual, tapi secara spirit. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Menurut Paulus, harta terbesar apa? Pengenalan akan dia. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku, slide nomor 13. Ini yang Anda dan saya harus rubah perspektifnya. Kalau seorang imam, ini gambaran semua. Ini bayangan, ini perjanjian baru, perjanjian lama. Saya di perjanjian lama mau minta ampun dosa, saya membawa wedus domba ngadep pendeta imam. Terus saya diminta menumpangkan tangan. Amin, betul? Langsung dombanya disembelih. Jadi dosa saya di transfer
ke kambing domba itu. Catat, kambing domba itu tidak digebui, tidak disiksa, langsung disembelih. Setuju? Yesus tidak langsung mati. Saya kaget. Yesus 6 jam tergantung di atas kayu salib. Jadi dia tidak mati hanya untuk pengampunan dosa. Dia mati untuk luka kita, trauma kita, kenajisan kita. Semua kerusakan. 6 jam. Kalau enggak, Bapak itu begitu kejam membiarkan anaknya 6 jam di atas kayu salib. Mulai lihat dia darah pengampunan, darah perjanjian, darah pentahiran, darah pendamaian. Dia mencari imam. Dan imam itu boleh bersyafaat. Tahu syafaat? Intercession. Beda dengan prayer. Apa bedanya, Pak? Semua anak Tuhan, semua umat manusia boleh berdoa. Tapi hanya seorang imam boleh bersyafaat. Tiktokan tawar-menawar sama Tuhan. Kenapa Tuhan sebelum waktu dia marah ngomong sama Musa, Musa aku marah. Mau tak habisin semua ini. Tuhan ampunilah. Demikian Abraham. Kalau 50 orang benar aja Abraham, enggak akan aku hukum. Tuhan tolonglah, jangan. Oke, 40, 30, 20, 10. Makanya Tuhan bilang apa? Terimalah Roh Kudus, pengurapan. Itu pengangkatan imam. Siapa yang kau mintakan ampun dosa, dosamu tak ampuni. Jadi kalau bapak, ibu seorang imam, anakmu masih nakal, engkau bisa berdiri di tengah. Bukan kita juru selamat. Tuhan ampunilah anakku. Jangan kau hukum dia. Jangan kau keraskan hatinya. Masalahnya tidak semua anak Tuhan menemukan dan hidup dalam jubah imam. Itulah kegenapan ayat, 1 orang selamat seisi rumah selamat. Karena ada 1 orang aja, seorang imam yang bersyafaat di rumah itu. Siapa yang mau jadi imam? Angkat tangan. Jangan khawatir, tidak jadi pendeta. Jangan khawatir ya. Imam harus kudus. Karena dia mau dinikmati Tuhan. Enggak boleh bau ketek. Kudu adus. Plus punya parfum. Semerbak narwastu. Wah, dulu ada nyanyian. Semerbak narwastu. Penyembahanku. Karena mempelai wanita itu parfumnya narwastu. Mempelai pria parfumnya gaharu. Punya parfum sendiri-sendiri. Enggak berhenti mandi. Parfumnya harus ada. Bau harum. Seorang imam itu ditanggung hidupnya sama yang punya adalah Allah semesta alam. Dia tidak akan kekurangan. Loh, tidak ada amin. Dia lahir di gereja bukan supaya Anda beragama Kristen. Supaya engkau menemukan jadi harta kesayangannya. Jadi imam dan raja. Saya nggak ada waktu untuk raja. Jadi penyembah. Bukan ritualnya. Saya seorang imam. Apa tandanya? Dengan segala hormat. Tanda keimaman saya bukan kartu pendeta saya. Itu ya.
itu formal legalitas. Tanda keimaman saya adalah pengurapan Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Sehingga saya bisa nyembah dan menikmati baitnya. Dan Tuhan itu kalau hadir, kau masuk di situ, dia nggak datang dengan tangan kosong. Baca Mazmur 36, kita akan menikmati kelimpahan rumahnya. Di situ ada sungai sukacita, di situ ada terang, di situ ada kehidupan, di situ air minumnya tersedia, rotinya terjamin. Di situ seperti orang yang tinggal di gunung batu, tidak ada perlindungan. Di situ kau lihat betapa mulianya Elohim kita. Itulah sebabnya Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini Daud itu bukan orang gak punya duit loh. Satu hal yang ku minta, menikmati baitnya. Orang lupa, ada bait Allah enggak zamannya Daud? Enggak ada. Betul? Jadi Daud tidak bicara bait Allah secara fisik. Katakan amin. Robohkan bait Allah. Ini disakralkan loh sama orang Yahudi. Aku bangun 3 hari. Itulah Anda dan saya batu-batu yang hidup dalam rumah rohani. Penyembah. Hidup Anda tidak akan pernah sama. Satu lagi, Anda tidak pernah jadi orang biasa ketika Anda tinggal di sana. Ada energi surgawi yang mengalir. Ada kekuatan yang menopang hidup Anda. Sehingga Anda akan mengalami kesupranaturalan. Oh Yesus. Dimulai dari kepingin. Anda harus kepingin. Bagaimana kita ingin? Karena ketika engkau lihat itu harta. Kerajaan sorga itu harta. Saya kasih perumpamaan. Kalau kita ketemu monyet, dikasih emas 1 batang sama pisang. Monyet pilih mana? Pisang. Kita ngomong dasar lu monyet, tidak tahu 1 batang itu berapa. Ya kan? Karena gak lihat harta. Kerajaan sorga itu harta. Carilah, mintalah, ketuklah. Ibu-ibu, Anda bisa lupa kalau di rumah ada uang 20.000. Beke endi yo, lali aku. Tapi kalau ibu-ibu punya deposito 1M, 10M, taruh lemari mana, selorokan mana, enggak mungkin lupa Bu. Katakan amin Bu. Karena itu harta. Lah 20.000 lali di endi. Di mana hartamu? Di situ hatimu. Sudahkah Anda melihat kerajaan surga harta? Belum tentu. Cek, bangun pagi yang mau pikir apa? Apa yang kau pikiri? Yang kau pingin terus, itulah harta. Nanti nyembah, bawa persembahan. Karena imam itu kerjaannya bawa persembahan. Karena dia menyediakan diri untuk dinikmati Raja. Dimakan, dinikmati Yesus. Makanya harus kudus. Amin. Bukan moral. Nikmat aku Tuhan. Saya suka ketika itu. Api memakan habis. Tuhan makan korban persembahan. Demikian hidup Anda, hidup saya.
jadi dupa harum. Dan dia tidak datang dengan tangan kosong. Kalau dia hadir dan menikmatimu. Bisa satu titik, kuwi njaluk opo? Wah, medeni Bapak Ibu kalau dia sudah ngomong gitu. Kamu minta apa? Ngomong wae. Itulah Esther sama Ahasiveros. Nyeneng no raja. Kuwi njaluk opo? Separuh kerajaan tak kasih. Itu Ahasiveros itu kuasanya amit-amit. Ini raja lebih dari Ahasiveros. Dan kerajaannya gak pernah berarti. Siapa yang melayani dia? Imam. Mari kita bangkit berdiri. Ku masuki ruang Maha Kudus. Tim musik maju ke depan. Masuk karena tirainya sudah terbelah. Di sana ada sungai dari tahtanya. Yang minum air sungai itu sakit sembuh. Amin. Lu ini benar. Saya paling tidak saya bersaksi. Saya berapa kali dalam keadaan tubuh saya tidak fit, saya nyembah, sembuh Bapak Ibu Saudara. Ini bukan mujizat, ini naturnya sorga. Kita yang sebut mujizat itu yang normal di sorga. Amin. Itulah supranatural. Anda bisa menikmati bukan cuma kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi. Ini dahsyat saudara. Saya masih belajar. Tempat surga. Buka tangan kita. Jalan terbuka. Bayangkan Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Membuka jalan. Tabernakal surga. Setiap doa harus ada imamnya. Bumi itu harus terhubung imam besar.